siam dalam konteks zihar. Dalam hukum Islam, apabila suami mengucapkan kepada istrinya, "Anti alayya ka dhahri ummi," engkau istriku di hadapanku sama seperti punggung ibuku, maka dia mendapatkan kafarah. Kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia sentuh kembali istrinya itu. Itulah makna puasa atau term puasa yang disebut di dalam Al-Quran. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Para ulama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu adalah khitabut tasyrif, khitabut takrim, khitabut ta'zim, sebagai penghormatan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah firmankan, "Wahai orang-orang yang beriman." Ketika Allah menjelaskan kewajiban ibadah puasa, Allah tidak menyebutkan jati dirinya, tapi sudah terjawab dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan, kebesaran, keistimewaan dan keagungan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa juga bukanlah merupakan ibadah baru, tetapi ibadah yang pernah disyariatkan kepada umat sebelumnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa bertujuan untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan mudah-mudahan kamu, semoga kamu, tidak diartikan dengan litamani wa taraqi, tapi la'allakum di sini diartikan dengan litahqi, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban puasa juga tidak diwajibkan sepanjang 1 tahun penuh, tapi diwajibkan hanya ayyaman ma'dudat, 1 bulan saja. Itulah yang disebut dengan syahrul Ramadan. 29 hari atau 30 hari dari 1 tahun. Puasa juga tidak diwajibkan kepada orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan. Boleh mereka tidak berpuasa dan menggantinya pada hari-hari yang lain. Ibadah puasa juga baru diwajibkan apabila ada ru'yah bulan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Inilah yang insya Allah nanti malam dilakukan Lailatul Isbat. Kalau memang ada ru'yah nanti dari Kementerian Agama dengan para pakar-pakar astronomi, maka besok pagi kita berpuasa memulai 1 Ramadan. Tetapi kalau tidak, maka besok pagi adalah penyempurnaan hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Perbedaan terus terjadi dengan 2 teori yang disampaikan, teori hisab dan teori ru'yah. Perbedaan ini adalah rahmat buat kita. Jangan kita jadikan sebagai salah satu cara untuk memecah belah di antara kita. Silahkan yang mau nanti berpuasa besok pagi, ahlan wa sahlan. Kalau memang tidak ada ru'yah malam hari ini, yang mau puasa nanti hari Minggu, boleh dia lakukan pada hari Minggu itu. 2 kali Allah jelaskan bahwa orang yang dalam perjalanan dan sakit dan semacamnya, wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menyusui, termasuk para fuqaha mengatakan para pekerja berat keras di bulan suci Ramadan boleh tidak berpuasa.
dan diganti pada hari yang lain. Tujuan semuanya itu Allah firmankan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudahan yang Allah berikan, Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk kesulitan. Kemudian satu kali disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, pada siang hari kita menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Maka bagi yang berkeluarga, malam hari boleh dia gauli istrinya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Kapan batasan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa pada siang hari? Allah jelaskan, summa atimmus siyama ilal lail, sampai dengan terbenam matahari, masuknya waktu sholat maghrib. Berbicara tujuan akhir daripada ibadah puasa, mendidik manusia-manusia yang bertakwa. Ada indikasi dan ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk bisa kita jadikan barometer buat kita. Apakah kita sudah menjadi dan memiliki predikat sebagai orang yang bertakwa? Sebagai contoh, ayat 29 dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, orang yang bertakwa adalah orang yang sudah mendapatkan, dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang dihapuskan segala dosa dan kesalahannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Orang yang berpuasa adalah orang yang selalu mendapatkan kemudahan jalan keluar dari segala macam permasalahan kehidupannya. Dijelaskan oleh Allah secara berturut-turut dalam surah At-Talaq ayat 3 ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa juga orang yang selalu mendapatkan kemudahan rizki, karunia, anugerah dari Allah dari jalur yang tidak pernah dia sangka-sangka dan perkirakan. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang selalu mendapatkan kemudahan di dalam segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa adalah orang yang dijamin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang suka berbuat kebaikan. Itulah firman Allah di dalam akhir surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang nanti pada hari kiamat digiring bersama para malaikatnya menuju surga Jannatul Na'im. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka puasa yang kita inginkan adalah puasa kita jaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, hubungan seksual, dan kita jaga pula puasa dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu. Kita tidak berbohong, kita tidak pernah menggunjing, dan kita tidak pernah melihat, memandang lawan jenisnya dengan penuh syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memelihara kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Malam harinya kita hidupkan dengan qiyamul lail, salat tarawih, dan tidak perlu kita permasalahkan mau 8 rakaat, mau 20 rakaat. Sementara Imam Malik rahimahullah iri dengan mereka yang berada di Makkah Al-Mukarramah. 4 rakaat, 6 rakaat mereka santai melaksanakan tawaf terlebih dahulu, baru melanjutkan ibadah salat qiyamul lailnya. Tidak perlu kita mempermasalahkan itu. Maka Imam Malik menawarkan qiyamul lail itu didirikan sebanyak 36 rakaat. Mudah-mudahan
Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, nikmat sehat walafiat. Ketahuilah bahwa amal ibadah, pekerjaan yang kita lakukan, apabila itu adalah kebaikan, sekecil apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan dengan pahala yang berlipat ganda. Tetapi sebaliknya, apabila yang kita lakukan itu adalah pelanggaran, durhaka kepada Allah, maka sekecil apapun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi pengadilan Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap pribadi hendaklah memperhitungkan apa yang sudah ia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.